Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu semuanya. Adik-adik, kita masih ibadah sekolah minggu di rumah masing-masing ya. Tetap semangat kan? Tetap bersuka cita kan? Kakak mau tanya kabar adik-adik nih. Untuk adik-adik semua, apa kabarnya? Puji Tuhan. Adik-adik, udah siap kan untuk memuji Tuhan hari ini? Yuk, kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya ya. Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat
Halo adik-adik, kita sudah bernyanyi, sudah memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Yuk kita berdoa dulu. Tuhan yang baik, sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolonglah kami sehingga kami bisa mengerti akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik bisa lihat gambar itu? Kira-kira itu gambar apa ya? Ada yang tahu? Itu adalah Bait Allah. Bait Allah itu adalah tempat ibadah bagi orang Yahudi untuk memberikan persembahan. Nah, setiap pagi ada seseorang laki-laki yang kakinya lumpuh. Dia dibawa, digotong, digendong oleh teman-temannya. Dan dia diantar untuk duduk di depan pintu gerbang Bait Allah tadi. Kira-kira ngapain ya? Coba adik-adik lihat. Itu gambar orang lumpuhnya, dia lagi ngapain? Iya, orang lumpuh itu duduk dan meminta sedekah kepada setiap orang yang lewat. Lalu pada sore hari ada Petrus dan Yohanes yang pergi ke Bait Allah untuk berdoa. Petrus dan Yohanes pun melewati pintu gerbang itu kan untuk masuk ke dalam Bait Allah. Dan biasanya orang-orang menyebutnya adalah gerbang indah. Ketika Petrus dan Yohanes akan masuk, orang lumpuh itu meminta sedekah. Coba adik-adik lihat wajahnya pengemis itu. Ia sedang mengharapkan sesuatu. Tetapi orang yang di sebelahnya, yaitu Petrus, dia berkata bahwa dia tidak punya emas ataupun perak. Lalu Petrus berkata bahwa apa yang dia punya akan diberikan kepadanya atau kepada orang lumpuh itu. Lalu Petrus pun berkata sambil memeluknya, "Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu apa yang terjadi ya? Wah, pengemis itu yang tadinya lumpuh, dia bisa berdiri. Dan kedua kakinya, lihat, sudah sembuh. Pengemis itu berjalan ke sana, kemari, lalu melompat-lompat. Dan dia melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak bisa dia lakukan. Lihat wajahnya sekarang. Pengemis itu sudah sangat bersuka cita dan memuji-muji Allah. Akhirnya, pengemis itu mengikuti Petrus dan Yohanes masuk ke dalam Bait Allah. Dan semua orang yang ada di Bait Allah itu merasa takjub melihat mujizat Allah yang sudah terjadi. Adik-adik sudah dengarkan ceritanya? Bahwa ada murid Tuhan Yesus yang menyembuhkan pengemis yang lumpuh. Siapa tadi namanya?
Iya, Petrus. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Adik-adik juga bisa baca kisahnya, ceritanya di Alkitab ya. Ada di Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai dengan 10. Sekarang kakak mau tanya, siapa di sini anak Tuhan? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Yeay, kakak juga. Kita semua adalah anak-anak Tuhan. Artinya apa? Kita juga bisa berdoa seperti yang dilakukan Petrus tadi. Kita boleh berdoa untuk menolong orang, menolong teman kita, menolong adik kita, kakak kita, bahkan mama papa kita. Kita boleh berdoa meminta kesembuhan untuk orang-orang yang sakit juga. Dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan mujizat. Firman ini bukan sekedar cerita adik-adik, tapi ini benar-benar terjadi. Nah, kakak mau ajak adik-adik semua di rumah masing-masing, kapanpun adik-adik boleh berdoa untuk teman-teman, untuk saudara-saudara yang lain. Boleh berdoa untuk kesembuhan juga kalau ada teman yang sakit. Atau berdoa untuk apapun yang adik-adik rasakan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengar. Seperti sekarang nih, lagi ada wabah COVID ya. Kita harus berdoa biar teman-teman atau saudara-saudara kita di luar sana yang mengalami sakit ini boleh dijamah Tuhan dan diberikan kesembuhan. Adik-adik mau praktekin? Harus ya, setelah ibadah sekolah minggu selesai nanti, adik-adik praktekin setiap hari mendoakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, biar Tuhan jamah dan memberikan kesembuhan. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk baca satu ayat hafalan. Adik-adik boleh buka Alkitab, boleh juga lihat gambarnya. Lukas 18 ayat 1. Udah siap? Baca bareng-bareng yuk. Lukas 18 ayat 1. Mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sekali lagi, dengan suara yang kuat, sungguh-sungguh kita harus baca ayat ini. 1, 2, 3. Lukas 18 ayat 1. Mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yuk, sekarang kita berdoa. Tutup matanya ya. Tuhan yang baik, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami percaya bahwa ada kuasa di dalam doa. Untuk itu, kami mau selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tuhan, tak lupa kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena COVID-19. Kiranya Tuhan memberikan mujizat, kesembuhan untuk mereka semua, sehingga seluruh warga di Indonesia boleh sehat kembali.
Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa kami. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.